semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Nobody yang dirilis pada tahun 2021 yang ditulis oleh Derek Kolstad yang juga penulis dari film John Wick. Jadi tak heran kalau film ini bergenre sama dan ada kemiripan dari adegannya, tapi film ini dipastikan tak kalah seru dengan film John Wick. Film terfokus ke seorang pria parubaya bernama Hutch Mansell, seorang suami dari istrinya dan juga ayah bagi kedua anaknya. Hutch sendiri bekerja di pabrik milik ayah mertuanya sebagai administrasi. Dilihat dari kehidupan sehari-hari Hutch yang dipenuhi dengan rutinitas monoton yang begitu-begitu saja dan kelihatannya sangat membosankan. Setiap paginya dia bangun tidur, berolahraga, sarapan, berangkat kerja, pulang, dan tak lupa ketinggalan truk sampahnya. Sampai akhirnya di suatu malam rumah Hutch kedatangan pencuri yang dimana Hutch menyadari itu disenjatai oleh pemukul golf dan berencana untuk menghubungi polisi. Hutch malah keburu ketahuan oleh pencuri itu yang dimana Hutch harus rela kehilangan uang beberapa dolar dan 1 jam tangan miliknya. Saat anak laki-lakinya berhasil menangkap salah satu pencuri itu, Hutch memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Tapi apa daya, Hutch malah menyuruh anak laki-lakinya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka pergi begitu saja. What the fuck, Dad? Melihat kejadian tersebut membuat anak laki-lakinya dan juga istrinya begitu sangat kecewa terhadap Hutch. Polisi yang datang pun ikut kecewa dan sekaligus meremehkan Hutch sebagai kepala keluarga yang tidak becus melindungi keluarganya. You know, if that was my family, leave that garage door closed, okay? Keesokan paginya saat ingin berangkat bekerja, Hutch bertemu dengan tetangga sebelah rumahnya yang membahas kejadian semalam, di mana ia sangat meremehkan Hutch dengan memberitahukannya jika pencuri itu datang memilih rumahku, akan sedikit kuberi pelajaran kepadanya. Saat di tempat kerja, adik iparnya yang sudah mengetahui informasi pencurian tadi malam, lantas adik iparnya memberikan sebuah pistol kepada Hutch untuk jaga-jaga jika kejadian semalam terulang kembali dan Hutch bisa melindungi keluarganya. Sampai di ruangan, Hutch ternyata memiliki tempat rahasia untuk membunyikan sebuah radio tua, dan percakapan Hutch dengan pria di radio tersebut akhirnya menguak sebuah fakta yang menarik tentang alasan tidak melakukan perlawanan malam itu. If they know, I know, you know? Word travels fast, huh? Dari semua analisis yang dibuat olehnya, pelaku pencurian itu adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar dengan mengalami kesulitan ekonomi. Dilihat dari senjata tua yang dipakai oleh pencuri itu yang sudah lama tidak digunakan lagi, dan lebih mengejutkan lagi, Hutch mengetahui bahwa senjata yang dibawa pencuri itu tidak ada pelurunya. Now I know why you didn't do what you didn't do. Singkat cerita, saat ia sudah pulang dari pekerjaannya, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi ayahnya di Pantai Jompo. Kita lihat dari kondisi ayahnya yang begitu tua dan hanya bisa duduk di sofa sambil menonton TV. Sampai di rumah, Hutch memandang keluarganya di luar jendela yang dimana ia merasa kecewa kepada dirinya sendiri dan merasa gagal sebagai pelindung keluarganya. Saat di dalam rumah, anak laki-lakinya yang masih kecewa terhadapnya, tapi tidak dengan anak bungsunya yang mengeluh tentang kehilangan gelang kucing miliknya yang mungkin terbawa oleh pencuri tadi malam. They couldn't have stolen that, would they? Itu menyulut kemarahannya yang dimana ia kembali ke Pantai Jompo untuk mengambil senjata dan identitas FBI milik ayahnya dulu. Bermodal ingatan tentang tato yang dipakai oleh pencuri itu, ia pun menelusuri berbagai tempat pembuatan tato untuk mendapatkan informasi. Sampai akhirnya Hutch sampai di tempat pembuatan tato yang cukup tua yang berisikan oleh orang-orang yang cukup berbahaya. Saat ingin menanyakan informasi kepada salah satu penjaga, ia menunjukkan identitas FBI yang sudah kadaluarsa atau sudah lama tidak aktif lagi, yang dimana pemilik toko itu sadar dan berniat untuk menghajar Hutch. Tapi begitu melihat tato di lengannya Hutch, sontak pemilik itu langsung ketakutan dan mengatakan, "Terima kasih atas pelayananmu," dan pergi begitu saja. Thank you for your service. Setelah melihat respon dari kakek tua itu, saya yang menonton dibuat bingung dengan siapakah Hutch sebenarnya dan kenapa kakek tua itu begitu ketakutan setelah melihat tatonya Hutch. How can I help you?
Singkat cerita, Hutch sudah berada di dalam rumah pencuri itu, yang dimana mereka berniat untuk makan malam bersama. Tanpa segan-segan, Hutch memukul sang suami dan meminta sang istri mengembalikan jam tangan miliknya, dan tak lupa dengan gelang kucing anaknya. Tapi nampaknya sang pencuri itu tak tahu apa-apa tentang apa yang dimaksud Hutch. Ia pun mulai emosi dan berniat membunuh mereka, tapi aksi balas dendamnya harus digagalkan lantaran mendengar tangisan bayi. Ternyata itu adalah bayi dua pencuri itu yang tengah lagi sakit, dilihat dari alat bantu pernapasannya. Rasa kesal dicampur malu Hutch lampiaskan dengan memukul dinding dikarenakan pasangan itu mencuri rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang lagi sakit. Saat di perjalanan pulang, Hutch yang berada di dalam bus, ia tidak bisa membiarkan emosinya menguap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa melepaskan kekesalannya. Beruntung terdapat gerombolan pemabuk yang ingin masuk ke dalam bus yang dinaiki oleh Hutch. Kebanyakan orang pasti akan takut dan pergi dari bus itu, tapi tidak dengan Hutch, seperti mendapatkan hadiah dari Tuhan untuk melampiaskan kekesalannya. Dengan santainya melewati mereka semua dan menyuruh sang supir untuk keluar dari bus, dan Hutch berniat untuk menghajar mereka semuanya. What are you still doing here, old man? Fuck you up. Dilihat dari cara bertarungnya Hutch yang begitu brutal, walaupun kalah jumlah dan Hutch sempat dilempar keluar bus, Hutch bangkit lagi dan mengalahkan mereka semua dengan begitu sadisnya. Ternyata Hutch memiliki kemampuan bertarung melebihi di atas rata-rata orang pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar, siapakah Hutch sebenarnya? Sorry about the mess. Sampai di rumah, ia disambut oleh istrinya yang telah menunggu kepulangannya. Melihat keadaan Hutch yang babak belur membuat sang istri terkejut, tapi tanpa banyak bertanya, sang istri pun dengan senang hati membantu mengobati luka-lukanya. Di waktu yang bersamaan di suatu klub malam di mana terlihat ada seorang pria Rusia yang bernama Yulian Kuznetsov yang sering dipanggil Yulian. Yulian adalah seorang mafia Rusia yang memiliki penyimpanan uang di Obsak, yang dimana rekan-rekannya sesamanya mempercayai penyimpanan uang mereka untuk ke tempat penyimpanan tempat Yulian. Saat ingin berpesta dengan rekan-rekannya, Yulian mendapatkan informasi tentang adiknya yang berada di rumah sakit, yang kita ketahui bahwa pemuda yang Hutch hajar di dalam bus waktu itu, salah satunya adalah adik dari Yulian tersebut. Rasa sedih dicampur marah dilampiaskan kepada kawan adiknya yang berada di rumah sakit juga untuk menanyakan informasi siapakah dalang dari semua ini. How can I find this man? Kita kembali ke Hutch yang dimana Hutch sudah sembuh dari luka-lukanya dan kehidupan rumah Hutch yang sudah mulai membaik. Saat ingin makan bersama dengan keluarganya, Hutch pun mendapatkan sebuah telepon dari teman radionya yang memperingati Hutch bahwa orang yang dihajar Hutch dulu di bus adalah adik dari seorang mafia Rusia yang tak harusnya Hutch berurusan dengannya. Who was that? Just a distributor of ours. Untuk mendapatkan informasi tentang siapakah sebenarnya Yulian, Hutch pun diperintahkan untuk mendatangi ke tempat cukur, di mana di sana ada beberapa orang yang telah menunggu kedatangannya. Dilihat dari parasnya, orang-orang tersebut adalah agen intelijen yang bekerja untuk mengumpulkan informasi rahasia. Dilihat dari sisi Yulian yang memerintahkan salah satu stafnya untuk mencari tahu semua informasi tentang Hutch Mansell, tapi alangkah terkejutnya si staf begitu mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya, yang dimana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan kebrutalannya di waktu dulu, sampai-sampai si staf ini tidak ingin ikut campur dan langsung mengundurkan diri di saat itu juga. I'm out, no need to pay. Good luck. Он нужен мне живой. Saat malam tiba, saat ingin makan malam bersama dengan keluarganya, Hutch dibuat terkejut oleh Yulian yang telah mengirim pasukannya untuk menangkapnya. Everybody gets to the basement. Tak perlu lama-lama, Hutch pun memerintahkan keluarganya untuk menuju ruangan basement untuk berlindung, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruangan basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup tinggi, dan di saat bersamaan Hutch meminta mereka untuk tetap tenang dan jangan panggil 911. Don't call 911.
Dan pasukan Julian pun sudah bersiap untuk masuk ke dalam rumah Hutch, yang dimana Hutch mematikan seluruh aliran listrik rumahnya dan menunggu mereka di lantai atas dan langsung menghabisi mereka satu persatu dengan brutalnya. Dan kita diperlihatkan begitu menggilanya Hutch dengan sadisnya segala peralatan yang ada dalam rumah untuk membantai mereka, meskipun dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Hutch pun kini dibawa oleh mereka menuju markas Julian. Saat perjalanan, Hutch pun tersadar dan melepaskan borgol di tangannya. Langkah selanjutnya di mana ia menyemprotkan alat pemadam kebakaran dari bangku belakang mobil, membuat mobil menabrak dan langsung terguling, membuat si isi mobil meninggal kecuali Hutch sendiri. Kini ia berhasil kembali ke rumahnya dan membersihkan diri dan mengeluarkan istri dan anak-anaknya dari basement. Begitu terkejutnya mereka melihat begitu banyaknya jasad bertebaran di rumah mereka. Hutch pun kini menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi kembali seperti semula. Setelah istri dan anaknya pergi, Hutch pun membuka kotak yang berisikan sisa hartanya dari pekerjaannya waktu dulu, yaitu berupa emas batangan yang begitu banyak. Tak sampai di situ, ia pun membakar rumahnya beserta jasad-jasad dari pasukan Julian. Ternyata Julian tak hanya mengirim pasukannya ke rumah Hutch, tapi ia juga mengirim 2 anak buahnya untuk membunuh ayahnya Hutch yang berada di pantai Jompo. Yang dimana kita dibuat terkejut yang dilakukan oleh ayahnya dengan begitu mudah mengalahkan mereka sekaligus. Faktanya bahwa ayah dari seorang Hutch lebih berbahaya dari apa yang kita bayangkan. Turn that shit down. Setelah mengetahui anak buahnya habis dibantai oleh keluarga Hutch, Julian pun mengerahkan seluruh tim yang ia miliki untuk memburu Hutch. Собери всех бойцов. Hutch kini sekarang berada di perusahaan ayah mertuanya, bermaksud untuk membeli hak kepemilikan perusahaan dengan emas batang ia miliki untuk dijadikan perangkap dan arena bertarung antara dia dengan Julian. Deal. Setelah menyelesaikan semua persiapan untuk membawa Julian kepada jebakannya tersebut, Hutch membantai semua penjaga dan membakar tempat penyimpanan uang Julian di Offshark. Dan bukan itu saja, Hutch dengan berani makan di tempat Julian dengan membawa peledak yang ada di tangannya. Tanpa banyak basa-basi, Hutch langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana ia menawarkan sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Saat Hutch mengatakan bahwa gedung uang milik Julian sudah habis dibakar olehnya, itu sebagai peringatan karena sudah macam-macam kepadanya dan menyarankan agar Julian berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Think it over. I'll be nearby. Hutch kini menunggu jawaban dari Julian di mobilnya. Tak perlu lama, Julian memberi jawaban dengan menyerang Hutch dengan menembakinya. Aksi kejar-kejaran dengan dibarengi saling menembak pun tak terelakkan, di mana Hutch berhasil memancing Julian dan beserta seluruh anak buahnya ke tempat perusahaan ayah mertuanya yang telah ia modifikasi menjadi tempat penuh jebakan untuk menghabisi pasukan dari Julian. Saat Hutch terdesak, beruntung ia dibantu oleh teman radionya waktu itu, yang dimana orang tersebut adalah saudara Hutch sendiri yang bernama Harry Mansell. Dan ayahnya pun tak kalah dalam ikut bagian dalam membantu Hutch, yang dimana ayahnya membawa begitu banyak senjata untuk melawan pasukan dari Julian. Walaupun sudah tua, ayahnya begitu semangat untuk menghabisi dan membantai mafia jahat itu. Saat pasukan Julian berhasil masuk ke dalam, kita akan melihat kehebatan keluarga Hutch dalam menembak dan bertarung jarak dekat.
ketika mereka bertiga berkumpul dan tampak dari raut wajah mereka begitu senang karena teringat dengan masa-masa lalu mereka terulang kembali. Kini Julian tinggal sendiri yang dimana seluruh pasukannya habis dibantai oleh keluarga Hutch. Bukannya menyerah, Julian malah tambah emosi dan berhasil menembaki Harry di bagian bahunya. Dad, you out? Yeah. And your family will pay the price. Saat kehabisan peluru dan terdesak, Hutch tidak kehabisan akal dengan menggunakan peledak yang telah ia buat dan ditempelkan ke sebuah tameng kaca lalu berlari ke arah Julian dan meledakkannya tepat di depan wajah Julian. Dan berakhir juga pertarungan dengan rasa berterima kasih kepada saudaranya dan juga ayahnya yang telah membantunya. Kini pun polisi telah datang, Hutch pun menyuruh mereka untuk pergi dan menyerahkan sisanya kepadanya. Yang dimana sekarang Hutch berada di kantor polisi dan lagi diinterogasi oleh dua petugas karena tidak percaya apa yang telah dilakukan olehnya yang menghabisi begitu banyak orang sendirian. Saat bersamaan dua petugas ini mendapatkan telepon dari seseorang yang sama dan nampak dari orang tersebut adalah orang yang penting. Dilihat dari raut wajah mereka begitu kebingungan saat mendengar orang tersebut memerintahkan mereka untuk melepaskan Hutch begitu saja. Sampai segitunya loh. 3 bulan kemudian kita diperlihatkan Hutch dan istrinya yang lagi memilih rumah baru, yang dimana sang sales rumah memberikan HP-nya kepada Hutch. Nampaknya Hutch mendapatkan misi, yang pastinya misinya bukan sembarang misi, karena misinya cuma Hutch yang bisa menyelesaikannya. Let's have A basement. Dan film pun berakhir. Menurut saya film Nobody benar-benar membawa penonton pada perasaan tegang sepanjang pertarungan. Kekerasan pada film tersebut sangat mendominasikan di mana pisau, pistol, dan senapan laras panjang hingga bom bertabaran selama pertarungan terjadi. Sampai akhir film kita masih dibuat bingung siapakah sebenarnya Hutch dan pekerjaan apa yang dikerjakannya dulu sampai-sampai Hutch disegani oleh orang-orang tertentu pastinya. Sebenarnya masih ada lagi adegan di kredit title yang dimana adik Hutch yaitu Harry dan juga ayahnya sedang melakukan perjalanan dengan membawa banyak sekali senjata. Tak mau kemana mereka, tapi yang jelas dari raut wajah mereka begitu sangat senang karena bisa melakukan pekerjaan lama mereka kembali. Cukup sekian dari pembahasan alur cerita dari film Nobody ini. Masih banyak lagi film-film yang akan saya buat rangkuman ceritanya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru lainnya. Dan klik tombol like jika kalian suka. Saya undur diri, sampai jumpa di next video. Bye-bye.